Assalamualaikum anak-anak hebat. Sudah belajarkah hari ini? Yuk kita mulai belajar. Pada pertemuan kali ini, mari kita belajar tentang indahnya ketetapan Allah pada pokok materi beriman pada qada dan qadar. Anak-anak hebat, apakah kalian tahu apa arti qada dan qadar? Mari kita belajar tentang pengertian qada dan qadar. Pengertian qada menurut bahasa adalah hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, perbuatan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah adalah ketentuan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman ajali, yakni zaman sebelum manusia diciptakan. Qada disebut juga dengan sunatullah atau ketetapan Allah. Sekarang kita belajar tentang pengertian qadar. Qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan qadar menurut istilah adalah perwujudan dari qada, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai kehendaknya, atau disebut juga dengan takdir. Setelah memahami makna qada dan qadar mari kita belajar tentang jenis-jenis takdir. Ada dua jenis takdir, diantaranya adalah 1. Takdir mubrom. Pengertiannya adalah takdir yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah oleh usaha manusia. Contoh dari takdir mubrom ini adalah kematian atau ajal, waktu lahir, jenis kelamin. Takdir mubrom ini telah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Takdir yang kedua adalah takdir mu'allaq. Pengertian dari takdir mu'allaq ini adalah takdir yang tergantung pada ikhtiar atau usaha dan doa manusia. Contoh takdir mu'allaq yakni rezeki dan kesuksesan dan sebagainya. Takdir mu'allaq ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Setelah memahami pengertian dari takdir atau qada dan qadar, jenis-jenisnya, lalu apa sih sikap kita yang tepat terhadap takdir tersebut? Sikap kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 1. Ikhtiar, yakni berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau kebutuhan. Yang kedua adalah doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bantuan dan keberkahan. Yang ketiga yakni tawakal, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha dan berdoa. Yang keempat, bersyukur, adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang diberikannya dengan mengucap hamdalah atau alhamdulillah. Dan yang kelima yakni sabar, mengendalikan diri dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan ikhlas. Yang keenam adalah mendorong manusia bekerja keras untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Pertama, menyadari bahwa ketetapan dan keputusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kelima, mendorong manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Dan yang terakhir adalah mendorong manusia bekerja keras untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Setelah mempelajari dari pengertian, dari jenis-jenis sikap yang harus kita lakukan, dan hikmah mempelajari qada dan qadar, akhirnya kita tahu kan bahwa qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali yang tidak bisa kita ubah, seperti kelahiran dan kematian. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang dapat kita rubah dengan usaha dan berdoa, seperti menjadi anak pandai dengan semangat belajar. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu Guru tentang beriman kepada qada dan qadar. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.